Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kembali lagi bersama kami Mekanik Sulawesi Channel. Di sore ini saya kedatangan Suprafit. Sesuai keluhan dari pemiliknya, saat motor ini dihidupkan cuma terdengar suara dari rantai ketennya. Tapi saat motor ini dibuka tuas gas, suara menggelitik di bagian dari mesin kirinya ini untuk memastikan sesuai keluhan dari pemiliknya. Dan coba kita hidupkan terlebih dahulu. Kita dengarkan suara menggelitik di bagian mesin kanan ini. Seperti ini, posisi mesin dalam keadaan hidup dengan normal. Tapi saat tuas gas dibuka, coba kita seperti ini, seperti itu. Kita fokus lebih jelas. Semacam dari gear dari dinamo statirnya yang ketemu dengan magnet. Seperti itu yang saya analisis. Untuk memastikan lebih jelas akan kita buka dan kita cek apa penyebab dari suara yang menggelitik itu. Untuk mempercepat waktu akan kita buka terlebih dahulu. Jadi setelah kita membuka di bagian dari bak kirinya ini, terdapat di bagian dari spoolnya ini yang sudah gosong. Karena sesuai keluhan dari pemiliknya juga, motor ini saat sudah dibelikan aki baru tetap dalam keadaan rusak atau error ketika pemiliknya membeli di bagian aki barunya. Dan keluhan juga dari pemiliknya, motor ini saat posisi di pagi hari dihidupkan, motor ini mengeluarkan asap putih, dan beberapa menit asap putih itu langsung tiba-tiba hilang. Berarti kita pastikan kendala seperti itu biasa permasalahan di bagian seal klep atau di bagian klepnya yang ada kebocoran. Maka ketika saat dihidupkan di pagi hari, motor itu mengeluarkan asap putih. Kita akan cek di bagian ini juga. Kita fokus di bagian spi dari dinamo statirnya ini yang tidak terpasang. Kita belum tahu ini spinya tidak terpasang atau terjatuh, kita belum tahu. Akan kita rapikan pekerjaan dari bengkel orang lain. Kita akan cek semua. Pertama, permasalahan di motor ini di bagian dari spinya ini yang tidak terpasang. Kedua, di bagian dari spoolnya ini yang terbakar. Jadi sambil menunggu pemiliknya membeli di bagian spoolnya yang sudah terbakar tadi dan membeli di bagian dari spinya yang ada di sini, kita akan membuka di bagian dari rantai ketennya. Coba mana? Karena pemiliknya sudah membawa sendiri di bagian dari spare part-nya. Rantai ketennya sudah dibeli oleh pemiliknya, dan di bagian isi dalam karbu juga sudah dibeli oleh pemiliknya. Seperti ini. Karena motor ini sering banjir-banjir di bagian karburatornya. Kita akan membuka di bagian magnetnya terlebih dahulu.
Nah, buka di sebelah sana dulu. 10 ini, 10 T. Bentar. Ya. Sudah. Jadon. Dan perhatikan juga di bagian dari per standar dari Supra ini tidak seperti ini dari per standarnya. Ini kemungkinan dipasang oleh bengkel lain dengan menggunakan per yang menggunakan rem belakang seperti di sana. Ini bukan per standar dari motor Supra ini. Pernya itu sangat kecil dan halus, tidak sekencang seperti ini. Jadi saya akan mengonfirmasikan kepada pemiliknya bahwa di bagian dari pernya ini harus diganti, karena pernya ini sudah tidak menggunakan per standar. Kemungkinan bengkel tersebut mengakali agar di bagian rantai kecilnya ini agar kencang menggunakan per seperti ini. Untuk mempercepat waktu, saya akan menginformasikan kepada pemiliknya bahwa dari pernya ini harus diganti dengan yang standar agar tidak cepat rusak di bagian dari rantai kecil yang baru ini.
Perhatikan titik yang ada di sini sudah sejajar di bagian sisi depan. Dan kemudian kita tarik seperti ini. Lubang baut sudah sejajar bagian baut lokennya, dan kemudian kita memasang di bagian bautnya. Perhatikan juga seal di bagian ini, bautnya jangan sampai tidak terpasang bagian sealnya, dan kemudian kita memasang di bagian penutupnya. Kemudian di bagian dari tir pengantar starter tangannya dipasang dengan bersamaan agar bisa masuk di bagian dari tir pengantar starter tangan. Spi yang tadi belum terpasang atau terjatuh, kita akan memasang dengan yang baru di bagian spinya ini. Datang lagi sekali-sekali. Apanya? Ya, kayak mati. Mati. Jadi sudah terpasang di bagian spinya, dan kemudian kita memasang di bagian magnetnya. Di spi magnetnya juga sudah saya ganti dengan yang baru, karena yang lama juga sudah rusak atau sudah penyang. Kita belum tahu rusaknya karena magnetnya tergeser atau ketika waktu pemasangan belum rata di bagian spi magnetnya, sudah dikancing di bagian dari baut magnetnya. Maka di bagian dari spi magnetnya ini yang penyang. Tapi saya sudah mengganti dengan yang baru. Kita memasang baknya, karena di bagian spoolnya
sudah kita ganti dengan yang baru karena spool yang tadi itu sudah terbakar. Maka pemiliknya memberitahu bahwa di bagian dari akinya selalu tekor dan lampunya selalu redup. Setelah kita mengecekkan, di bagian dari spoolnya juga sudah terbakar dan kita sudah mengganti dengan yang baru. Kemudian kita akan memasang di bagian yang baru penutupnya dan akan kita cek suara kasar di motor Supra tadi. Kita akan cek apakah suara kasar sebelum kita pembongkaran tadi masih ada atau tidak setelah kita mengganti di bagian rantai ketennya dan di bagian dari spi dari magnetnya ini, spi dari dinamo statirnya. Jadi setelah kita pemasangan di bagian baknya sudah dan di bagian penutup dari rantai ketennya dan kopnya, kemudian coba kita hidupkan dan kita dengarkan apakah suara sebelumnya itu ketika ditarik tuas gas ada semacam ada alat yang ada gesekan di dalam mesin ini, dan coba kita hidupkan terlebih dahulu. Kita fokus. Sebelumnya saat ditarik gas seperti itu ada suara kletak-kletak di bagian dari mesin kirinya ini. Tapi setelah kita mengganti di bagian dari rantai keten dan di bagian dari spi setir tangan ini, sudah tidak ada suara gesekan seperti sebelum kita pembongkaran itu. Jadi jika ada pertanyaan silakan lempar ke kolom komentar. Mohon dukungannya, subscribe, share, dan komen agar video saya bisa berkembang di mata masyarakat dan berguna untuk pemula-pemula lainnya. Sampai di sini tutorial dari saya cara mengatasi Supra Fit yang suara kletek di mesin kirinya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Sulawesi.